Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Anisa Nurrohma dengan NIM 240610101006. Di sini saya akan membahas mengenai hukum adat. Hukum adat merupakan sebuah sistem hukum yang berkembang dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang didasarkan pada nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan setempat. Hukum adat merupakan hasil dari proses historis yang panjang dan mencerminkan kepribadian, budaya, serta pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan. Pengertian hukum adat menurut istilah. Hukum adat berasal dari kata hukum yang berarti aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia, dan adat yang bermakna kebiasaan, tradisi atau tata cara yang telah diikuti secara turun-temurun. Secara sederhana, hukum adat dapat diartikan sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat yang memiliki kekuatan mengikat. Secara konseptual, hukum adat tidak tertulis dalam bentuk formal seperti undang-undang, tetapi hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Ia merupakan hukum yang fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat, namun tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya. Menurut para ahli, Prof. Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan aturan yang berkembang dari kebiasaan masyarakat pribumi yang diterapkan oleh pejabat adat. Menurut Prof. Gerhard menjelaskan hukum adat sebagai hukum yang hidup karena diterima dan dihormati oleh masyarakat sebagai pedoman hidup sehari-hari meskipun tidak tertulis. Ciri-ciri hukum adat yaitu ada 1, tidak tertulis, yang artinya hukum adat biasanya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Dan yang kedua ada fleksibel dan dinamis, yang artinya hukum adat dapat berubah sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan esensinya. Dan yang ketiga ada bersifat komunal, yang artinya hukum adat lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Dan yang keempat ada berdasarkan nilai spiritual, yang artinya hukum adat seringkali berakar pada kepercayaan atau nilai-nilai spiritual seperti penghormatan terhadap leluhur, dewa, atau kekuatan alam. Dan yang terakhir ada sanksi sosial, yaitu pelanggaran hukum adat seringkali dikenakan sanksi sosial seperti pengecualian, denda, atau ritual tertentu yang tujuannya untuk memulihkan harmoni dalam masyarakat. Fungsi dan peran hukum adat yaitu ada 1, menjaga ketertiban sosial, dan yang kedua ada menguatkan identitas budaya, ketiga ada menyelesaikan konflik, dan yang keempat ada melestarikan tradisi dan nilai-nilai lokal. Contoh penerapan hukum adat yaitu ada 1, upacara adat, contohnya dalam masyarakat Bali, dan yang kedua ada pengelolaan sumber daya alam seperti terdapat hukum adat yang mengatur pembukaan lahan, ladang agar tidak merusak lingkungan. Dan yang ketiga yaitu ada penyelesaian sengketa, yang keempat ada perkawinan Batak, yang keempat ada perkawinan adat, yang dimana masyarakat adat ada hukum adat yang mengatur tata cara perkawinan termasuk mahar atau syarat-syarat tertentu. Untuk tantangan hukum adat yaitu ada modernisasi dalam globalisasi, ada 2, kurangnya pengakuan formal, yang ketiga ada konflik dengan hukum positif. Untuk hubungan hukum adat dengan hukum nasional yaitu dalam konteks Indonesia, hukum adat memiliki kedudukan yang penting karena dijamin dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menghormati satuan masyarakat hukum adat berdasarkan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, penerapan hukum adat seringkali disesuaikan dengan hukum nasional, yaitu terutama dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, hukum adat bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga elemen yang hidup dan terus berkembang dalam masyarakat. Hukum adat mencerminkan keunikan budaya lokal sekaligus menjadi salah satu wujud kekayaan hukum di Indonesia. Cukup sekian presentasi saya mengenai hukum adat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.